Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai bahan khotbah di minggu ke-24 setelah Trinitatis di tanggal 14 November tahun 2021. Diambil dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita di tanggal 14 November tahun 2021 adalah "Waspadalah, jangan sesat." Saudara yang terkasih, salah satu sifat alami yang ada dalam diri manusia adalah rasa kagum akan sesuatu hal. Rasa kagum dapat muncul dari apa yang ia lihat, atau dari apa yang ia dengar, atau apa yang ia rasakan. Misalnya, melihat sebuah bangunan yang begitu megah, pemandangan yang indah, atau kemewahan sebuah benda berharga. Tidak ada yang salah dengan rasa kagum. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kekaguman itu melebihi rasa kagum kita akan kuasa Allah, sang pemilik kehidupan ini. Banyak orang yang tidak menempatkan rasa kagumnya dengan benar, sehingga terlalu berlebihan. Demikian halnya yang ditunjukkan oleh seorang murid yang menyampaikan rasa kagumnya atas bait Allah di Yerusalem yang berdiri kokoh dengan gedung yang megah. Bait Allah yang berdiri pada masa itu adalah yang dibangun kembali oleh Zerubabel dan Esra, dan yang kemudian direnovasi oleh Raja Herodes pada tahun 20 Masehi. Kemegahan bait Allah itu tampak dari arsitekturnya, batu-batu yang kokoh dan bangunan yang dilapisi emas. Sehingga ketika bangunan itu disinari cahaya matahari, maka akan memantulkan cahaya keemasan. Hal inilah yang membuat orang Yahudi sangat bangga dengan keberadaan bait Allah di Yerusalem. Apa yang ditunjukkan oleh murid tersebut hendak menunjukkan sikap yang lebih mengutamakan atas apa yang ia lihat. Ia kagum dengan kemegahan bait Allah, padahal kehadiran Yesus, Sang Mesias yang sudah ada bersamanya, tidak ia sambut dengan rasa kagum sebagaimana mestinya. Saudara yang terkasih,
Adapun respon yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berbeda dari apa yang ada di benak muridnya. Tuhan Yesus justru berkata, "Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Pernyataan itu tentu sulit untuk mereka pahami, sebab orang Yahudi sangat yakin bahwa Mesias memulai pemerintahan yang baru dengan Bait Allah sebagai istananya. Tetapi kenyataan yang disampaikan oleh Yesus berbeda dengan pemahaman mereka. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hendak menyadarkan kita semua agar tidak terikat pada hal-hal yang sifatnya hanya sementara, sebab semuanya itu pasti akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menghadirkan sebuah pemahaman dari para murid bahwa kehancuran bait suci adalah sebagai tanda dari kedatangan akhir zaman. Hal inilah yang selanjutnya mereka pertanyakan kepada Tuhan Yesus tentang kapan semuanya itu akan terjadi. Dengan hikmat dan kuasanya, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar mereka waspada, jangan sampai ada yang menyesatkan mereka. Sebab pada akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu yang berupaya menyesatkan umat Allah. Saudara yang terkasih, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sudah terbukti. Tepat pada tahun 70, kota Yerusalem beserta bait suci yang ada di sana dihancurkan oleh orang Romawi. Hadirnya para Mesias palsu juga nyata di sepanjang masa. Di samping itu juga muncul ajaran yang membuat perhitungan tentang datangnya akhir zaman. Semuanya benar-benar menyesatkan. Bukan hanya itu juga, hingga saat ini muncul pengajaran teologi sukses yang hanya mengajarkan tentang kenyamanan, kebahagiaan, dan kesuksesan hidup. Akibatnya, ketika semua itu tidak terjadi, maka muncullah kekecewaan dari manusia itu terhadap Tuhan. Berbagai ajaran sesat juga sudah muncul pada masa pertumbuhan gereja mula-mula yang memberikan pengajaran seperti melarang orang kawin dan makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Semua itu sangat menyesatkan. Saudara yang terkasih, bukan hanya penyesatan yang akan terjadi, namun sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa peperangan akan terjadi di mana-mana. Demikian halnya dengan gempa bumi dan musibah kelaparan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Jemaat yang terkasih, jika kita memperhatikan situasi di tengah dunia ini dari dahulu hingga sekarang, ada begitu banyak peristiwa peperangan yang berkecamuk di mana-mana. Baik antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, bahkan perang saudara. Dan hingga saat ini, perang tidak pernah berhenti dari muka bumi ini. Demikian dengan munculnya bencana alam yang sering membuat kita terkejut dan takut. Terkhusus di negeri kita ini yang kerap kali menghadapi musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini juga dunia juga sedang menghadapi goncangan yang dahsyat akibat virus corona. Jika kita merenungkan semua yang telah terjadi, mungkin saja kita merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus telah digenapi. Namun, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Hal itu mengingatkan kita untuk tetap waspada dalam bersikap dan bertindak, agar jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia akibat dari rasa takut yang berlebihan karena tanda-tanda zaman yang hadir itu. Tentunya,
Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bersiap akan apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah. Satu hal yang pasti dan yang harus kita yakini, bahwa Tuhan pasti selalu menyertai langkah hidup orang yang setia kepadanya. Saat ini ada begitu banyak orang Kristen berkata, saya bukanlah orang yang mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Namun dalam kenyataannya apa yang terjadi? Justru di antara orang-orang yang demikian begitu mudah untuk disesatkan. Sehingga tak jarang kita melihat ada orang-orang yang dulunya rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, namun karena sesuatu hal, ia tidak mau melakukannya lagi. Ia justru memilih gaya hidup yang bebas dan sangat jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, memiliki keyakinan bahwa kita tidak mudah disesatkan, itu merupakan hal yang baik. Namun tak cukup hanya ucapan saja, tetapi harus dibuktikan. Ada begitu banyak orang Kristen yang merasa sudah cukup hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam kesehariannya ia terbawa arus penyesatan. Misalnya masih percaya dengan kuasa kegelapan, ramalan, paranormal, dan terikat dengan okultisme. Ia menjalani hidup yang bersifat konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dipakai oleh iblis yang membuat seseorang semakin tersesat dan jauh dari Tuhan. Dunia ini menawarkan segala sesuatu yang indah dan nikmat. Namun sebenarnya itu semua adalah jerat yang menyesatkan kita. Saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati menghadapi kuasa si jahat. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Sang Juru Selamat dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun beragam pergumulan terjadi di tengah dunia ini, namun janganlah kita mau dikalahkan oleh itu semua. Bahkan walau hidup kita harus menderita karena iman kepada Yesus, namun tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan mudah terpengaruh dengan setiap pengajaran yang palsu. Namun sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, anak-anak Allah yang telah dipanggil dan yang telah diutus untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa solusi di mana kita hadir, menjadi pembimbing bagi mereka yang digoyahkan agar jangan sampai tersesat. Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit, bukan untuk terpuruk. Jangan biarkan dirimu disesatkan oleh kemegahan dunia ini. Jangan mau disesatkan para pengajar-pengajar palsu. Jangan mau disesatkan oleh kebahagiaanmu atau oleh kesusahanmu di tengah kehidupanmu setiap hari, sehingga engkau menjadi jauh dari Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh sakit hati, kemarahan, kebencian, perselisihan. Namun biarlah hati kita ini selalu diterangi oleh terang firman Allah. Jadikanlah syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 413 menjadi sebuah perenungan dan doamu dalam menghadapi segalanya. Dikatakan demikian, Tuhan pimpin umatmu agar tidak tersesat,
agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa tidak ada hidup yang lebih baik dan lebih indah selain dari takut akan Tuhan dan selalu setia percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang akan datang kelak sebagai Hakim Agung pada akhir zaman. Waspadalah dan jangan mau disesatkan. Nantikanlah kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman dalam iman yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kuasailah hati dan pikiran kami dan berikanlah kami iman yang teguh dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuntunlah langkah kami agar kami tidak tersesat, namun agar kami senantiasa berjalan di jalan yang benar yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami telah berdoa. Amin.